Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Kamis 8 April 2021. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah materi terpadu IPS tentang lingkungan rumah sehat, ya, tentang lingkungan rumah sehat. Langsung masuk pada inti materi. Dengarkan baik-baik. Ciri-ciri rumah sehat, ya. Ciri-ciri rumah sehat. Kali ini Ibu akan menjelaskan, ya, beberapa ciri-ciri rumah sehat yang harus dimiliki di setiap keluarga, ya. Ciri-ciri rumah sehat yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Yang pertama adalah rumah dalam keadaan bersih, ya. Yang pertama adalah rumah dalam keadaan bersih. Yang kedua, rumah mempunyai jendela. Yang ketiga, rumah mempunyai lubang angin. Yang keempat adalah rumah mempunyai sumber air bersih. Dan yang kelima adalah rumah mempunyai kakus atau WC, ya. Paham sampai sini? Nah, setelah paham sampai sini, maka Ibu akan masuk pada penjelasan dari ciri-ciri rumah sehat satu per satu. Tadi ada 5 kan? Jadi kita akan bahas satu per satu. Dengarkan baik-baik. Rumah dalam keadaan bersih, ya. Silakan perhatikan gambarnya. Ya, bagaimana bentuk rumahnya, bagaimana bersihnya rumahnya, ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan, ya. Rumah akan menjadi bersih jika setiap anggota keluarga selalu membersihkan setiap ruangan, ya. Jadi setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban masing-masing untuk membersihkan setiap ruangan yang berada di rumah kalian masing-masing, ya. Perhatikan, lantainya tampak mengkilap, ya. Perabotan tertata rapi, tidak ada sampah yang berserakan di dalam rumah. Jika rumah bersih, maka anggota keluarga akan merasa nyaman dan sehat, ya. Maka anggota keluarga akan merasa nyaman dan sehat jika rumah dalam keadaan bersih. Selanjutnya, kita akan menjelaskan, ya, Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari rumah mempunyai jendela, ya. Rumah mempunyai jendela. Setiap rumah harus memiliki jendela, ya. Kebayang nggak sih jika dalam sebuah rumah itu tidak ada jendelanya? Pasti akan terasa panas, pasti akan pengap sekali udaranya, ya. Karena agar sirkulasi udara segar dan cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah, ya. Jadi setiap rumah harus memiliki jendela agar supaya udara yang masuk akan tetap segar dan cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Itu adalah fungsi dari jendela, ya, fungsi dari jendela. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan, ya, rumah mempunyai lubang angin. Silakan perhatikan gambarnya. Jadi yang dimaksud lubang angin adalah ini, ya. Perhatikan. Lubang angin, ya, biasanya terdapat di dinding rumah. Jadi silakan perhatikan rumahnya. Apakah ada terdapat lubang angin, ya? Kemudian lubang angin
biasanya bentuknya kecil dan gunanya untuk keluar masuknya udara pada saat malam hari, ya, pada saat malam hari. Pintu dan jendela akan tertutup rapat dan udara di dalam rumah tetap segar. Itu adalah fungsi dari lubang angin. Jadi ibu ulangi sekali lagi ya. Fungsi dari lubang angin adalah untuk keluar masuknya udara pada saat malam hari, ya. Karena pada saat malam hari pintu dan jendela akan tertutup rapat, ya. Jadi biarpun pintu dan jendela akan tertutup rapat, udara di dalam rumah akan tetap segar karena adanya pertukaran udara dari lubang angin, ya. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, maka kita akan membahas tentang rumah mempunyai sumber air bersih. Di antaranya adalah misalnya jika di rumah anaknya ibu ada sumur dan ada air PDAM, ya. Karena air merupakan sumber yang paling banyak digunakan di dalam rumah tangga ayah dan ibu. Fungsi air di sini banyak sekali ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan pengertian dari rumah mempunyai sumber air bersih. Dengarkan. Salah satu sumber air bersih yaitu sumur, sudah ibu jelaskan tadi, ataupun PDAM, ya. Air bersih digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci, ya. Air juga digunakan harus bersih. Air yang kotor akan menyebabkan penyakit, ya. Jadi, kita harus menggunakan sumber air bersih agar badan kita sekeluarga selalu sehat. Kemudian selanjutnya, rumah mempunyai kakus atau WC, ya. Rumah mempunyai kakus atau WC, ya. Dengarkan baik-baik. Kita harus membuang air besar atau air kecil di kakus atau WC. Karena kita tidak boleh buang air besar ataupun kecil di sembarangan tempat. Mengapa? Karena jika kita membuang di sembarangan tempat, maka lingkungan tempat tinggal kita akan menjadi kotor dan kumuh dan juga akan menghasilkan bau yang kurang enak, ya, atau bau yang tidak enak untuk dihirup sehingga akan mengganggu pernapasan anak-anaknya ibu, ya. Itu adalah fungsi dari rumah mempunyai kakus ataupun WC. Nah, setelah mendengar kelima penjelasan ciri-ciri rumah sehat tadi, maka dengarkanlah penugasan untuk materi terpadu IPS hari ini. Perhatikanlah rumah kalian, ya. Salinlah, ya. Jangan di print ya. Tetapi ditulis di buku catatan materi terpadu IPS. Salinlah kolom tersebut. Kemudian isilah kolom yang tersedia dengan tanda centang atau checklist pada jawaban yang sesuai. Jika tidak sesuai maka centang tidak, ya. Jika sesuai maka centang ya. Kemudian hasil tugas dapat dikirimkan melalui WA Ustazah atau Japri langsung ya. Nah, perhatikan kolomnya. Misalnya, di sini ada kolom nomor
Keadaan rumah, iya dan tidak. Kolom nomor 1 adalah rumah kalian kelihatan bersih. Kalau bersih, maka centang ya. Tetapi kalau tidak bersih, maka centang tidak ya. Di sini harus melatih kejujuran kalian ya. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustazah tadi, semoga anak-anaknya Ibu lebih paham lagi tentang ciri-ciri rumah sehat ya. Batas pengumpulan tugas mulai dari jam 10 sampai dengan jam 6 sore. Ibu tunggu tugasnya ya, jangan sampai telat dalam pengumpulan tugas. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat untuk anak hebat ya.